Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, welcome back to my channel. Kembali lagi dengan saya, Faliza Matrianda, dengan NIM 20016014. Di sini saya merupakan mahasiswi jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan salah satu mata kuliah saya, yaitu keterampilan berbicara. Dosen pengampu Dr. Randa Ermawati Arif MPD, Universitas Negeri Padang. Adapun materi yang akan saya presentasikan hari ini yaitu keterampilan berbicara dalam bentuk pewara. Pokok-pokok bahasan dalam materi ini akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu pengertian pewara, protokol, dan protokoler. Dan yang kedua, jenis-jenis pewara. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga, susunan cara dan susunan skenario acara praktik pewara. Pengertian pewara, protokol, dan protokoler. Secara leksikal, pewara artinya pembaca berita, wara atau berita. Menurut singkatan, pewara ini adalah pembawa acara. Jadi dapat disimpulkan bahwa pewara merupakan suatu tugas yang dibebankan kepada seseorang oleh protokoler untuk membawakan atau membacakan skenario acara yang telah disusunnya berdasarkan susunan acara yang diberikan protokoler kepadanya. Dalam memandu acara, pewara mempersilahkan seseorang untuk menyampaikan laporan, sambutan, pidato, ataupun ceramah. Apabila seseorang pembicara memiliki gelar atau pangkat, sebutkan nama, gelar, dan pangkat itu dengan benar. Bagi sebagian orang, nama, gelar, dan pangkat dianggap suatu hal yang biasa dan tidak dipermasalahkan apabila dalam menyebutkan terjadi kesalahan. Akan tetapi, bagi orang-orang tertentu, nama, gelar, dan pangkat memiliki nilai penting sehingga harus disebutkan dengan benar. Berdasarkan pengalaman, tidak jarang seorang pewara komplain tidak profesional oleh seorang pembicara hanya karena salah menyebutkan nama, gelar, serta pangkat. Sebagai tugas akhir seorang pewara adalah menutup acara. Untuk tugas ini terdapat beberapa versi bahasa atau kalimat penutup. Pewara dapat menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada tanpa melupakan salam penutup. Protokol secara leksikal menurut bahasa Yunani berasal dari kata protos dan kola. Protos berarti yang pertama, kola artinya lem atau perekat. Pada awalnya, istilah protokol digunakan bagi lembaran pertama dari suatu gulungan papirus. Kemudian istilah protokol digunakan untuk menyebutkan seluruh gulungan papirus yang memuat dokumen negara yang bersifat nasional, internasional, bahkan lokal. Jadi dapat disimpulkan, protokol adalah serangkaian aturan dalam suatu acara untuk memberi penghormatan dan perlakuan terhadap seseorang menyangkut tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sesuai dengan kedudukan dan martabat jabatannya. Protokol semestinya tidak hanya dipahami oleh panitia pelaksana, tetapi juga harus dipahami oleh para undangan. Tidak jarang terjadi seseorang undangan bertemu undangan lain yang merupakan sahabatnya. Karena lama tidak bertemu, maka undangan tadi mempersilahkan temannya duduk di sebelahnya. Padahal berdasarkan protokol tempat itu bukan untuk undangan tersebut tadi. Pengertian protokol ternyata berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga istilah protokol diartikan sebagai dokumen yang berisikan tata cara penyambutan tamu sebagai pemberian servis atau layanan kepada pimpinan dan juga sebagai tolak ukur bagi daerah. Di samping itu ada istilah protokoler, yakni semua orang yang mengatur kelangsungan suatu acara dan merupakan tulang punggung dari penyelenggara suatu acara atau upacara dalam perkembangan selanjutnya. Protokol berarti kebiasaan dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan formalitas, tata urutan, dan etika diplomatik. Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang
Keprotokolan. Pengertian keprotokolan ini adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara keanekaragaman atau acara resmi yang meliputi tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan kedudukannya dalam negara, pemerintahan, ataupun masyarakat. Jenis-jenis pewara. Pembagian pewara ini didasarkan atau jenis-jenis acara yang dibawakan sebagai berikut. Yang pertama, pembawa acara resmi. Acara resmi ini ada dua. Acara resmi dilaksanakan di ruangan dan acara resmi yang diselenggarakan di lapangan. Ketentuan resmi atau tidak resminya acara dilihat dari antara lain adanya aturan-aturan yang ketat dan aturan itu yang harus patut dipatuhi oleh semua yang hadir dalam acara tersebut dan juga ditentukan oleh waktu, karena biasanya acara resmi itu waktunya sangat terbatas dan orang yang hadir pun kadang-kadang ada pejabat dan orang-orang yang penting sehingga waktu merupakan tolak ukur bagi mereka untuk bisa hadir. Begitu pula pewara dalam acara ini, karena keresmian acara yang dipersiapkan sedemikian rupa ini, maka pewaranya pun harus berkesan kaku sebab ia harus patut pada beberapa aturan, misalnya tidak tenang, tidak banyak gerak, anggun dan berwibawa, cara berdiri atau duduk, serta pandangan tidak liar, agar acara berkesan, hikmat, dan sempurna. Jadi, penampilan pewara harus berkesan, dipersiapkan sedemikian rupa sehingga sesuai dengan acara saat itu. Sedangkan acara resmi di lapangan harus terkesan seperti acara atau upacara militer. Maka pembawa acara resmi di lapangan ini harus terkesan tegas, baik gerakan maupun ucapan, sehingga tidak ada kesan main-main dan tidak serius. Contoh acara resmi di lapangan, semua bentuk upacara bendera di lapangan, upacara hari nasional, upacara bulanan, dan upacara hari Senin. Dan contoh acara resmi di ruangan, semua acara pembukaan atau peresmian, acara wisuda, disambut dari serah terima jabatan, dan sebagainya. Dan yang kedua, pembawa acara hiburan atau pewara hiburan. Ketentuan untuk pewara hiburan ini tidak terlalu ketat seperti pada pewara resmi. Ketika membawakan acara hiburan, pewara harus terkesan lincah bergerak dan lincah berbahasa, terutama dalam bidang memilih dan menggunakan diksi, agar secara bisa terkesan lebih mudah dan marak. Dan juga pewara diharapkan mampu mengomentari setiap acara yang akan ditampilkan dengan tepat, menarik, dan efektif. Tujuan dikomentari agar terkesan nyambung satu dengan yang lainnya, serta juga dapat menambahkan pengetahuan pendengar dengan informasi tentang setiap bentuk hiburan yang ditampilkan, misalkan tari, judulnya, temanya, banyak penernya, makna setiap gerakan, dan daerah nama. Pada acara hiburan ini jangan terlalu berlebihan, baik bergerak maupun pembicara, karena akan terkesan kurang etis dan kurang pantas. Dan yang ketiga ada pewara acara setengah resmi. Acara ini dikatakan setengah resmi karena aturan-aturan dalam acara ini tidak terlalu ketat dan juga menjadi protokoler atau yang mengatur acara juga tidak terlalu disiplin menyelenggarakan acara, dan juga suasana dalam acara tersebut kekurangannya saja. Contohnya antara lain suasana acara arisan, rapat, acara syukuran, dan acara ulang tahun. Cara pewara membawakan acara tidak terlalu ketat aturannya, hanya keefektifan saja. Berikut ini jenis-jenis pembawa acara dalam pengertian umum. Yang pertama, Master of Ceremony. MC adalah pemandu acara-acara informal seperti acara hiburan, misalnya konser musik, perayaan ulang tahun, resepsi pernikahan, dan sebagainya. MC ini mengarahkan pemandu acara jalannya acara tahap demi tahap. Biasanya MC ini adalah untuk acara yang bersifat off air. Yang kedua ada pembawa acara atau PA, disebut juga pewara, yaitu memandu sebuah acara formal atau seremonial. Tugasnya ini sama dengan MC, namun di acara seremonial atau acara formal, instansi atau acara
kenegaraan. Yang ketiga, host. Host adalah sebutan umum bagi pewara acara atau pembawa acara, khususnya acara televisi dan radio. Host adalah dalam bahasa Inggris berarti tuan rumah. Biasanya pada acara televisi yang mendatangkan bintang tamu, pemandu acara atau yang disebut dengan host, seperti acara talk show. Penyiar radio juga sering disebut dengan host, yaitu radio host. Yang keempat adalah presenter. Presenter ini secara bahasa artinya penyaji atau penampil, yaitu orang-orang yang menentukan sebuah acara atau pertunjukan. Orang yang melakukan presentasi juga disebut presenter. Di Indonesia, presenter identik dengan penyiar televisi atau TV presenter. Penyiar radio juga disebut presenter, yaitu radio presenter. Tugas presenter ini ataupun tugas-tugasnya adalah menyajikan atau menghadirkan to present sebuah acara, program siaran. Presenter TV yaitu orang yang mempersembahkan, membawakan, memandu, atau menyajikan sebuah acara televisi yang sepertinya program berita, news, presenter, penyaji berita, acara musik, talk show, quiz, dan sebagainya. Yang kelima ada moderator. Moderator ini adalah orang yang memimpin, mengatur, dan memandu jalannya acara diskusi, dialog debat, seminar, workshop, atau lomba karya yang menjadi penengah dan mengatur lalu lintas pembicaraan. Dan yang keenam, penyiar adalah orang-orang yang memandu acara siaran radio dan televisi. Namun di Indonesia, penyiar identik dengan penyiar radio. Penyiar ini disebut juga radio announcer, radio host, radio personality, dan radio DJ atau disc jockey, yaitu orang-orang yang memandu atau membawakan sebuah acara ataupun program siaran radio, misalkan siaran TV, siaran musik, siaran talk show, dan sebagainya. Dan yang keenam ada announcer. Announcer secara bahasa artinya orang yang mengumumkan. Istilah announcer sering diterjemahkan sebagai dan identik dengan penyiar radio, yaitu radio announcer. Ada satu profesi yang harus disebut announcer tetapi bukan penyiar, yaitu orang yang bertugas mengumumkan to Indonesian beragam informasi yang disebut audio line, supermarket, pameran, bazar, atau pemandu yang di arena lapangan. Selanjutnya, susunan acara dan susunan skenario dan acara praktik pewara. Susunan acara adalah materi acara yang akan mengisi suatu acara. Acara ini dirancang oleh protokol, lalu disertakan kepada pewara. Susunan acara ini berisikan urutan-urutan yang akan dibawakan atau dibacakan pada saat acara berlangsung. Biasanya berisikan garis-garis besar saja acara, yaitu materi acara sesuai dengan bentuk acara. Untuk acara yang berupa pidato atau pembicara seperti laporan, sambutan, atau sepatah kata disusun dengan urutan dari yang berjabatan terendah dahulu. Misalnya susunan acara yang pembukaan seminar sebagai berikut: pembukaan atau oleh pewara. Yang kedua, laporan ketua panitia. Yang ketiga, sambutan dekan. Yang keempat, sambutan sekaligus membawa seminar secara resmi oleh rektor. Yang kelima, pembaca doa. Dan yang terakhir, penutup atau oleh pewara. Jadi untuk menyusun acara yang di atas, jabatan ketua lebih rendah dari jabatan dekan. Maka laporan ketua panitia dulu, baru sepatah dulu, baru sepatah kata atau sambutan dekan. Begitu pula jabatan dekan lebih rendah dari rektor. Maka dekan dulu yang berbicara, setelah itu baru rektor, begitu seterusnya. Setelah acaranya disusun, maka pewara memudahkan pewara sebaiknya materi ini dipindahkan ke dalam skenario acara. Skenario acara merupakan gambaran utuh dari aba-aba pelaksanaan acara yang dibacakan atau dibawakan oleh pewara mulai dari awal sampai akhir acara. Skenario acara ditulis oleh pewara dengan tujuan untuk memperlancar pelaksanaan acara. Karena skenario ini boleh dibacakan oleh pewara sewaktu acara ini berlangsung. Pewara hanya tinggal menyesuaikan saja lagi dengan intonasi, tempo, nada, serta mimik dan ekspresi.
Kesimpulan dari materi keterampilan berbicara dalam bentuk pewara yaitu, jadi yang dapat saya simpulkan, pewara ini tidak sama dengan protokol atau protokoler. Pewara ini memiliki peran penting bagi suksesnya pelaksanaan suatu acara. Oleh sebab itu, bagi seseorang yang sering terlibat dalam pelaksanaan suatu acara, sudah semestinya mengenal, memahami, serta menghayati tugas pokok dalam fungsi masing-masing sehingga setiap acara yang dilaksanakan dapat berlangsung dengan lancar. Berikut inilah link YouTube saya. Jangan lupa like and comment dan subscribe ya guys. Oke, dadah. Baiklah sahabat semuanya, itulah hasil presentasi saya tadi. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.